Hai healthy people, kembali lagi bersama saya Bibi Kristami. Pada hari ini saya akan berbincang dengan nutrisionis mengenai menjaga kesehatan di tengah pandemi. Tentunya bersama pakarnya, Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes, nutrisionis yang juga sudah praktek di beberapa klinik wilayah Jakarta. Halo Bu Rita. Ya, halo. Selamat sore. Iya, selamat sore Sehat menjelang ya? malam. Menjelang malam. Iya. Sehat selalu seperti Sehat. terlihat memang dari wajahnya nih pasti selama pandemi ini menjaga imunitas tubuh Bu Rita nih. Iya. Harus. Nah, kita mau berbincang mengenai menjaga kesehatan di tengah pandemi nih Bu Rita. Kalau kita berbicara mengenai menjaga kesehatan pasti berkaitan dengan imunitas tubuh. Betul. Nah, apakah imunitas tubuh ini juga berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi Bu Rita? Iya. Nah, sangat berkaitan Mbak Baby. Jadi kalau kita katakan bahwa selama proses meningkatkan kerja imunitas tubuh, maka hal yang tidak boleh kita lakukan adalah membuat tubuh kita mengalami peradangan. Jadi kalau tubuh kita mengalami peradangan, itu akan berdampak pada pelemahan fungsi imunitas itu sendiri. Nah, ternyata makanan itu sendiri ada yang mengandung zat-zat yang bisa membuat tubuh kita meradang. Nah, tapi apa ada aja juga tuh, Bu? makanan yang kemudian membuat tubuh kita itu anti peradangan. Jadi dia punya sifat sebagai anti peradangan, ya. Kalau kita kenal istilahnya inflamasi, Mbak Baby. Jadi Inflamasi peradangan itu ya, Bu Rita? itu memang kita nggak boleh ngebuat sel-sel tubuh kita mengalami proses peradangan itu tadi. Nah, makanan-makanan yang paling mungkin membuat tubuh kita mengalami peradangan itu adalah makanan-makanan yang mengandung lemak trans. Jadi lemak trans itu cepat sekali membuat proses peradangan dalam tubuh kita. Iya. Kemudian yang kedua, lemak yang jenuh. Nah, lemak jenuh yang berlebih itu juga akan membuat peradangan dalam tubuh kita. Karena baik lemak trans ataupun lemak jenuh itu akan men-trigger kerja hormon insulin. Nah, ketika hormon insulin ini menjadi resisten dengan stimulan dari lemak trans atau lemak jenuh, terjadilah proses peradangan di tubuh itu sebagai manifestasi klinis dari kejadian resistensinya insulin itu tadi. Jadi lebih ringannya memahami adalah dua zat itu akan mudah membuat tubuh kita mengalami sel-sel tubuh kita mengalami peradangan. Nah, kalau tubuh kita mengalami peradangan nih Mbak Baby, lalu kemudian kita terinfeksi, maka pada saat itu mudah sekali virus itu menanamkan materi genetiknya ke dalam sel yang mengalami peradangan itu tadi. Jadi kita harus jaga betul sel jangan ada yang peradangan, sehingga kalaupun kita terinfeksi dia sulit untuk menanamkan materi genetiknya, sehingga dalam 14 hari mungkin kita sudah sembuh dari infeksi itu. Oke, berarti kuncinya memang menjaga sel-sel di tubuh kita ini tidak terjadi inflamasi atau peradangan. Ya. Bagaimana Bu Rita? Yang pertama adalah lagi-lagi nih orang Indonesia sendiri itu sangat gemar sekali dengan makanan yang digoreng. Yang kita udah ngerti tuh. Pada umumnya pasti trans fatnya tinggi, pasti lemak jenuhnya tinggi gitu. Oleh karena itu kita harus pintar untuk memilih minyak yang di dalamnya itu kandungan lemak transnya tidak akan terbentuk gitu. Jadi lemak yang stabil yang ketika dipanaskan itu resiko untuk pembentukan lemak trans itu rendah sekali. Oke, titik asap tinggi nih berarti. Berarti titik asapnya harus tinggi. Dan yang kedua adalah kandungan lemak jenuhnya di bawah 30%. Karena kandungan lemak jenuh yang di bawah 30% itu tidak akan pro-inflamasi gitu. Nah, itu harus kita lakukan. Dan tadi bahwa kita juga harus memasukkan zat yang anti peradangan. Anti peradangan itu kita bisa peroleh dari zat-zat antioksidan, Mbak Baby. Nah, antioksidan itu banyak kita temukan pada sayur dan buah, tapi pada beberapa jenis minyak tertentu dia juga secara alami terbentuk kemudian zat antioksidan tadi. Seperti misalnya pada minyak bekatul aja, karena bekatul sendiri kan memang mengandung vitamin E yang tinggi ya dalam bentuk antioksidan itu tadi. Jadi minyak bekatul mengandung gamma oryzanol, vitamin D itu oryzanol itu merupakan vitamin E sebenarnya, jenis vitamin E yang sifatnya sebagai antioksidan. Dia alami memang di bekatul itu, sehingga ketika dijadikan minyak pun dia masuk ke dalam kandungan itu. Vitamin E atau zat ini dia berperan antioksidan kan, jadi dia akan mencegah terbentuknya peradangan. Berarti memang di dalam minyak itu ada beberapa unsur yang anti peradangan dan pro peradangan. Yang pro peradangan ini berarti tadi lemak jenuh dan lemak trans. Yang sedangkan anti peradangan itu adalah antioksidan, dan satu lagi Mbak Baby, lemak tidak jenuh ganda. Lemak tidak jenuh ganda. Ini termasuk unsur esensial ya dia ya Bu ya. Unsur esensial, dan dia ini adalah anti inflamasi. Baik. Nah, khususnya di minyak jenis bekatul, lemak-lemak tadi terpenuhi ada ya, terpenuhi deh. Rendah lemak jenuhnya, resiko kemungkinan dibentuknya lemak trans tidak ada, kecil sekali karena titik asapnya yang tinggi gitu kan. Dan kemudian mengandung antioksidan, gamma oryzanol tadi ya Bu ya. Kemudian yang keempat adalah mengandung lemak tidak jenuh ganda atau lemak esensial. Dan proporsinya mereka masing-masing sangat seimbang. Wow.